istri masih tegur engkau para laki di ruangan ini. Dari mana kamu? Hah? Habis ngapain kamu? Saya mau katakan buat Anda, itu masih satu anugerah. Halo. Tapi kalau istri udah nggak negor, berarti dia sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Bahaya gitu. Bahaya. Kalau dia duduk di bawah kaki Tuhan, bahaya. Aku serahkan suamiku dalam tangan-Mu, apapun itu, termasuk nyawanya sekalipun. Udah deh, mendingan jauh-jauh minta ampun aja. Maaf. Kalau dia udah serahkan dalam tangan Tuhan, apalagi dia nangis di bawah kaki Tuhan, bahaya. Seorang ibu dia nangis di bawah kaki Tuhan, bahaya. Tuhan, aku perempuan biasa, tapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Kok capek? Biar Anda punya duit banyak, kalau Anda punya istri yang seperti ini, yang tidak khawatir sama sekali dan menyerahkan persoalannya dalam tangan Tuhan, bahaya. Lebih baik, para istri tepuk tangan semua. Belum, nanti istri dapat gantian. Saya mau katakan buat Anda, lebih baik dia tegur kita. Dari mana Pak? Jawab aja gitu, ya. Iya mah, aduh, aku tadi ketemu siapa? Ya perempuan, laki, semua ketemu Pak. Terus gimana? Ya, aduh, maafkan aku. Lebih baik begitu daripada dia serahkan itu dalam tangan Tuhan. So, jangan pernah khawatir tentang hal apapun. Amin, saudara. Saya hamba Tuhan dengan hanya mengerjakan melayani Tuhan sampai hari ini. Tapi satu hal, saya tidak pernah kekurangan. No. Dalam hal membayar kuliah anak-anak, makan sehari-hari, kebutuhan, keperluan, pembayaran ini dan itu, gajinya hanya dari Tuhan. Cicilan rumah, cicilan mobil, semua sudah. Pembantu, sopir, saya nggak pernah kekurangan. Selalu ada jalan Tuhan. Tiap kali saya merasa khawatir, saya bilang, masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Kadang memang tidak terbayar hari itu. Saya bilang, Tuhan, ini jatuh tempo. Ternyata terbayarnya 2 minggu kemudian. Saya bilang, kenapa Tuhan? Saya kena charge, saya kena bunga Tuhan. Tuhan bilang, dari dulu juga yang bayar bunga charge-nya juga saya, kata Tuhan. Kau nggak pernah bayar apa-apa. Tugas kamu hanya berkeringat saja. Kemana-mana kau pergi kemanapun, aku yang tanggung. Nggak jadi masalah, karena waktuku bukan waktumu, kata Tuhan. Kau bilang jatuh temponya 2 minggu yang lalu, tapi aku lihat masih ada 3 hari lagi. Beda waktu Tuhan dengan waktu kita. Jangan pernah khawatir, karena itu tidak menguntungkan bagi diri kita. Dan yang ketiga, coba Anda lihat di dalam Filipi 4 ayat ke-19. Ini juga luar biasa. 1, 2, dan 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluanmu. So, live simply. Live simply. Saya dan Anda harus berasa, harus juga hidup di dalam kesederhanaan. Sederhana ini bukan berarti ke gereja pakai sendal jepit, ke gereja pakai kaos robek. Tapi the way of life. Amin. Sederhana. Satu hari ada bos di Jakarta. Dia datang, dia telepon dulu saya dan dia bilang, Pak, saya ingin belikan mobil buat Bapak. Saya bilang, aduh, saya udah tunggu bertahun-tahun itu. Terus dia bilang, oh kalau begitu sesuai doa Bapak dengan saya punya rencana. Oh terima kasih Pak. Saya juga nggak berani bilang, Pak, ngomong-ngomong mobil apa ya? Saya takut dia batalkan. Saudara. Kita berserah aja kan gitu. Saya bilang, oke, bos. Kapan? Besok Pak. Bapak punya waktu nggak? Kita makan siang. Dalam hati, makan siang atau beli mobil nih? Terus saya bilang, makan siang. Dan tolong Bapak ajak seluruh keluarga besar Bapak. Oh, saya ajak semua, saudara. Karena mereka adalah pasukan yang tidak pernah berhenti untuk makan, saudara. Saya ajak jago-jago makan semua. Dari adik saya yang sudah meninggal,
Dan juga ipar-ipar saya juga yang jagoan makan, orang Ambon, orang Batak, orang Chinese, semua saya. Saya bilang, hei, besok sementara kosongkan waktu. Kenapa? Saya mau dapat mobil. Mereka turut perintah. Mereka bilang, siap. Di mana makan? Gue nggak tahu di mana. Pokoknya kita nurut aja. Makan di restoran, rame-rame, 28 orang. Makan sampai kenyang, sampai berminyak. Terus bosnya datang. Halo. Hei, Pak, maafkan saya bos, ini keluarga saya, 28 orang. Saya takut, dia bilang, banyak amat gitu. Ternyata enggak. Masih kurang Pak, masih ada yang lain. Waduh, kalau saya tahu saya ajak GSJS. Makanlah kita. Begitu selesai dia, sudah Pak, sudah kenyang semua. Mari kita keliling seluruh showroom di Jakarta Utara di Kelapa Gading. Kita puter. Dan dia duduk dan dia bilang kepada manajernya, bos, coba keluar, coba perlihatkan sama teman saya ini mobil-mobil terbaikmu. Saya nih seujung-ujung nggak pernah dapat kemuliaan gitu. Itu saya gemeter. Dalam hati saya nih, jangan-jangan April Mop gitu. Tahu-tahu dia bilang, gue bohongin, aduh. Saya bilang, bos, bener bos, iya Pak, kirim. Manajernya keluar. Ini Pak, ada Rolls Royce, mobil terbaik kami Rolls Royce. Sekali lagi, Rolls Royce. Saya lihatnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kayaknya ini mobil bisa naik ke surga ini. Rolls Royce, ya di atasnya. Ada istri saya, ada keponakan istri saya. Saya lihat, aduh, luar biasa. 2 warna lagi. Mami saya duduk di kursi bakso, dia liatin saya. I love her so much. Saya bilang, Ma, doa mama hebat. Saya dapat mobil salah satu yang terbaik di dunia. Yang belum kelar Pak, belum. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Tapi nanti kalau saya nggak dapat jangan marah ya Pak. Saya liatin, saya puter. Terus saya tanya mama saya, yang saya tahu dia ada di dalam Tuhan. Ma, and how about this call? Dia gini loh. Aduh, saya mau maki dia Ustaz. Saya bilang, mama norak banget sih. Norak banget. Ma, ini mobil terbaik, salah satu paling mahal di muka bumi, Ma, Tuhan. Dia gini, hiduplah sederhana. Aduh. Apa Mas, sekali lagi, hiduplah sederhana. Saya tanya sama istri saya, Ma bagaimana? Istri di mana-mana sama lah, betul? Istri ibu. Tapi ujungnya dia bilang, tapi mama lebih tahu, karena dia tahu suara Tuhan. Mama bilang jangan. Dia gini, tanya sekali lagi. Siapa tahu mama lagi hun-hun gitu loh. Tanya lagi sambil berlutut, Ma, boleh ya? Nggak boleh. Kamu naik Rolls Royce pergi ke gereja, Tuhan Yesus. Kamu nggak bakal dapat apa-apa. Kenapa? Semua gereja, ini udah kaya, ngapain lagi mau minta apa-apa? Bayangkan, terus orang-orang akan sorot kamu. Ya, saya bilang sama itu bos, Tuhan bilang nggak boleh. Tuhan yang mana? Saya sepaham sama dia sudah. Cuman saya takut Tuhan itu gede sih. Kalau dia kecil kita lawan sudah, ya. Wah, lu pantaran gua lawan. Gua gede banget. Bentley. Ini Bentley. Sampai turun lagi Aston Martin. Turun lagi sudah Ferrari saya nggak pakai Lamborghini karena itu mobil sport, nggak pantas ke gereja. Turun. Sehingga akhirnya itu yang punya manajernya panggil saya gini, Bapak pendeta ya, gini aja Pak, saya turunin harganya Pak. Nanti kelebihan itu saya kasih Bapak. Saya bilang, oh kita sama-sama penjahat dong kalau begitu. Hingga akhirnya saya bilang, Ma maunya yang mana sih, udah kesel.
Maunya yang mana? Menurut mama mana? Kan saya yang dikasih, mama kan cuma tinggal menilai. Dia bilang, carilah mobil yang bisa muat satu keluarga. Saya mau bilang, ada mah yang gede, apa? Bahtera Nuh, gede banget. Dia masih mikirin pelayanan loh saudara. Dia masih bilang, kau harus jadi berkat buat keluarga. Kamu tahu nggak kalau pergi kemana-mana, keluarga kamu tuh nggak muat di mobil kamu. Kamu kan suka cerita bahwa kamu punya keponakan itu ada garis di pipinya, nempel sama kaca. Lu suka nanya begini, Om sampai kapan Om, sampai kapan nih Om? Ya kalau perjalanan ke Bogor, kalau perjalanan ke Cibubur, sampai ke apa itu nama, saya lupa itu nama, apa? Cikarang, Bandung, begini. Kata mama, kau perbaiki itu, kau hamba Tuhan yang baik, hiduplah sederhana tetapi di dalammu besar. Batal loh saya. Bosnya cuma bilang, Bapak nggak tahu mobil mewah. Tahu saya. Yang nggak tahu itu ibu saya yang nggak tahu. Hari ini dia udah dipanggil Tuhan. Tapi pelajaran itu menjadi kekuatan bagi saya. Saya selalu juga mengajar kedua anak saya, hiduplah sederhana. Bukan berarti kau dimiskin-miskinkan, tidak. Tapi kau harus juga memiliki gaya hidup seperti Kristus. Karena dia akan mencukupi kebutuhan, keperluan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.